Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat malam kepada saudara semua yang ada di Facebook maupun Instagram yang ada. Bersyukur saudara, saya katakan kalau malam hari ini saya boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya masih boleh ada saat ini, saya rindu untuk berbagi kekuatan kembali yang baru kepada setiap kita semua yang hadir. Puji Tuhan saudara, dimanapun saudara berada saat ini, saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Mari kita sama-sama dikuatkan lewat setiap firman-Nya malam hari ini. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak akan panjangkan, tapi saya akan mulaikan pertemuan kita bersama saya Natalisa Giling. Selama 10-15 menit ke depan, saya akan awali dengan doa. Mari sebelum kita mulaikan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan beri, kami kembali rindu untuk dikuatkan lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan berfirmanlah, apapun yang mau Tuhan sampaikan malam hari ini, bawa kami mengerti kebenaran firman-Mu. Sebab itu berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar setiap pesan Tuhan, firman-Mu yang Kau sampaikan malam hari ini boleh kami mengerti dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Bahkan kami berdoa untuk sinyal jaringan yang ada juga Tuhan saja yang menolong melancarkan semuanya. Tidak ada satu gangguan pun dalam kami menerima firman-Mu. Kami bersyukur, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Langsung saja saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang hadir. Dan saya akan saya akan bacakan untuk kita semua. Maaf saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua yang ada. Saudara menyimak kebenaran firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan 3 ayat kepada saudara semua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya, puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Tadi di awal pembacaan dikatakan bahwa jangan engkau menjadi seorang yang suam-suam kuku. Kalau saya sedikit ceritakan kepada saudara, ini adalah firman Tuhan yang katakan sendiri kepada jemaat di Laodikia, di mana mereka telah menjadi suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku? Itu tidak dingin, tidak panas. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, tidak hitam, tidak putih, tetapi berada di tengah-tengah. Hidup kerohanian mereka berada di tengah-tengah, maju enggak, mundur enggak. Dan dikatakan bahwa Tuhan enggak suka dengan sikap yang demikian, memiliki satu sikap acuh tak acuh dalam pengiringan akan Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Ini bisa menjadi seorang yang keras hati, bahkan juga bisa menjadi seorang yang puas diri. Ini bisa menghancurkan. Sebab itu dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Bahkan kepada kita juga Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu setiap apapun yang kita kerjakan saat ini. Tuhan tahu setiap apapun yang kita perbuat. Sekalipun orang-orang manusia tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Orang-orang manusia tidak mengetahui apa yang selama ini kita perbuat. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang engkau kerjakan. Dan bahkan lebih dari itu, Tuhan sangat tahu bagaimana keadaan kerohanian saudara dan saya. Sebab itu jangan sampai saudara merasa puas dengan apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan.
Saudara rasa saudara sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan puas sampai di situ. Dan juga saudara, jangan sampai saudara katakan bahwa kehidupan kerohanian saudara sudah lebih baik. Kehidupan kerohanian saudara sudah baik, sudah cukup sampai di situ. Ingat saudara, Tuhan saja yang bisa menilai kehidupan kita. Bahkan kita sendiri pun kita nggak bisa menilai kehidupan kita. Kita nggak bisa tahu seberapa kesetiaan kita. Kita nggak bisa tahu sampai di mana ketaatan kita. Apalagi orang lain pun tidak bisa menilai kehidupan kita. Ataupun sebaliknya kita nggak bisa menilai kehidupan orang lain. Tuhan saja yang bisa menilai kehidupan kita secara pribadi. Sebab itu ini yang terjadi di jemaat Laodikia. Dikatakan bahwa aku kaya. Jemaat Laodikia katakan, aku kaya. Aku telah memperkayakan diri dengan segala sesuatu. Aku tidak berkekurangan apa-apa. Tetapi saudara, yang padahal saudara harus tahu bahwa Tuhan katakan justru mereka ini miskin. Mereka ini melarat, buta rohani. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi mereka, oleh karena Tuhan mengasihi mereka, sebab itu dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan menghajar mereka untuk mereka berbalik kepada satu kebenaran, untuk mereka berbalik dari sikap acuh tak acuh mereka dalam mereka mengiring Tuhan. Sebab itu saudara, bersyukur kalau kita, saudara dan saya dihajar Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, berarti tanda Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan juga menghajar kita, mendidik kita. Kalau Tuhan menghajar saudara dan saya, itu artinya kita sudah berada dalam satu sikap yang salah. Kita sudah berada dalam satu keadaan yang salah. Sebab itu Tuhan menghajar kita untuk mendidik kita, membawa kita kepada satu jalan yang benar, untuk kita kembali, untuk kita tidak berada dalam keadaan yang semakin jauh dari kebenarannya. Dan Tuhan menghajar kita. Ingat saudara, Tuhan menghajar dengan Tuhan menghukum itu berbeda. Kalau Tuhan menghukum, artinya kita tahu kita melakukan kesalahan dan Tuhan menghukum kita. Ada hukuman yang harus kita tanggung dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Makanya Tuhan menghukum. Tetapi kalau Tuhan menghajar, artinya Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Sebab itu bersyukurlah di antara saudara, jika ada di antara saudara saat ini Tuhan sedang menghajar engkau. Artinya bahwa Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Kalau saudara mau dihajar oleh Tuhan, saudara mau dihajar oleh Tuhan, artinya akan ada pembentukan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara menolak ajaran Tuhan, saudara nggak mau diajar oleh Tuhan, maka pembentukan Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Firman Tuhan, ku di sini huruf besar, artinya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka ia akan menegur kita, ia akan menghajar kita. Dan firman Tuhan katakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saat Tuhan menghajar kita, kita harus merelakan hati kita. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dikatakan, barang siapa kukasihi. Ingat, bukti Yesus mengasihi kita. Dia bukan cuma sampai menebus kita saja, bukan sampai dia mengerjakan keselamatan buat kita, tetapi lebih dari itu, dia pun masih memperhatikan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita berada dalam jalan yang benar? Kalau kita berada dalam satu keadaan yang salah, satu sikap dalam pengiringan Tuhan yang salah, maka Tuhan akan menghajar kita untuk kita kembali kepada satu ajaran Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab itu saudara, relakanlah dirimu untuk dihajar oleh Tuhan. Artinya apa kalau Tuhan mau menghajar kita? Tuhan gak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Mungkin saudara sudah setia mengiring Tuhan, tapi ingat, akan ada waktunya di mana Tuhan akan menghajar kita. Tuhan gak mau
kita itu menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Tuhan mau kita nggak punya iman yang lemah. Tuhan nggak mau kita lemah dengan keadaan yang ada. Tuhan nggak mau kita gampang terikut dengan arus-arus dunia yang membawa kita kepada kehancuran, kepada sebuah kebinasaan. Sebab itu, saudara, Tuhan mau membentuk kita agar kita boleh bertahan sampai pada akhirnya dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada saudara, jangan pernah keluar dari pembentukan Tuhan. Kalau Tuhan sedang membentuk saudara dan saya, maka relakanlah hatimu untuk dibentuk Tuhan. Karena apa, saudara? Saya katakan kepada saudara, dengar baik, bahwa sekeras apapun Tuhan membentuk kita, sekeras apapun pembentukan Tuhan dalam hidup kita, maka sehebat itu pun Tuhan mau pakai hidup saudara. Sehebat apapun, sekeras apapun pembentukan Tuhan, memang sakit saudara, tapi akan sehebat itu juga Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Sebab itu, jangan pernah sampai saudara tolak pembentukan Tuhan. Saudara mau mengiring Tuhan, tapi saudara nggak mau dididik oleh Tuhan, nggak mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan berada dalam satu keadaan yang itu saja. Kita tidak akan naik tingkat, naik level. Keadaan iman kita akan begitu aja, mudah diombang-ambingkan. Sebab itu Tuhan gak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Dia mau juga pakai kita. Sebab itu dia mau bentuk kita. Dia mau membentuk setiap kehidupan kita. Jadi relakanlah hatimu dan bertobatlah, saudara. Ingat bahwa kalau Tuhan menghajar kita, itu bukan berarti tanpa tujuan. Tuhan menghajar kita bukan tanpa tujuan. Tuhan menegur kita bukan tanpa tujuan. Tetapi justru saudara harus hati-hati kalau ternyata selama ini didapati bahwa ternyata saudara sudah tidak lagi ditegur Tuhan. Ini yang bahaya. Ternyata selama ini saudara sudah tidak lagi ditegur oleh Tuhan. Hati-hati jangan sampai ternyata hidup kita didapati sudah berada di luar dari pimpinan Tuhan. Kita sudah berada di luar dari jalan Tuhan. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah hidup menurut kehendak kita sendiri. Kita sudah hidup menurut apa yang kita mau. Sebab itu saudara, jangan keluar dari pembentukan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, kalau saudara sudah sekian lama mengiring Tuhan dan saudara sedang dibentuk oleh Tuhan, jangan keluar. Karena saat saudara keluar dari pembentukan Tuhan, saudara bisa ulang lagi itu dari nol. Ulang lagi pengiringan saudara dari bawah. Selama ini yang saudara-saudara sudah lakukan kepada Tuhan, jangan sampai saudara sia-siakan itu hanya karena saudara tidak mau menerima pembentukan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, relakanlah hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Seperti emas yang dimurnikan. Kita lihat hasilnya, emas dimurnikan, bagaimana prosesnya, dan kita bisa lihat hasilnya. Dia menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang nilainya gak murahan saudara. Kalau dimurnikan menjadi satu emas yang murni. Sebab itu saya katakan kepada saudara, Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu benar, tahu pasti jalan kehidupan saudara dan saya. Seandainya Tuhan menguji kita, maka kita harus timbul seperti emas. Bukan kita lari dari pembentukan Tuhan, tetapi saat Tuhan bentuk kita, kita harus timbul seperti emas. Haleluya saudara. Sebab itu relakanlah hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Dunia ini tidak mengenal yang namanya proses. Dunia ini tidak mengenal yang namanya pembentukan. Semua terjadi secara instan, serba instan. Sebab itu, serahkan dirimu bukan untuk dunia ini, tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi satu bejana yang indah yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa dalam rencananya Tuhan yang indah. Sebab itu saudara,
Jangan lagi hidup bagi dunia ini. Jangan lagi hidup untuk segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Jangan saudara bekerja untuk apa yang ada di dunia ini. Kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan lebih dari itu, hiduplah bagi Kristus. Hiduplah bagi Tuhan. Keluar dari zona nyamanmu dan alamilah pembentukan Tuhan. Sekali lagi, keluarlah dari zona nyamanmu dan mulailah alami pembentukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu sebelum saya akhiri firman Tuhan malam hari ini, saya rindu bacakan satu kali lagi ayat yang tadi. Dikatakan firman Tuhan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Sebab itu sekali lagi saya katakan, jangan pernah keluar dari pembentukan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lihat hari ini, jangan lihat prosesnya, tapi hadapi itu, maka kita akan lihat hasilnya nanti. Tuhan buat pasti dengan satu tujuan yang sempurna, yang kita gak pernah tahu, tapi semua terjadi dalam waktu Tuhan yang indah. Sebab itu saudara, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita semangat sama-sama untuk dibentuk oleh Tuhan agar kita boleh menjadi seorang yang sempurna sehingga kita sampai akhir didapati Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya tidak panjangkan, tapi itu saudara, saya akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali kami dikuatkan oleh firman-Mu. Bapa, terus bentuk setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi alatnya Tuhan, boleh menjadi bejana yang indah yang Tuhan bentuk. Sebab itu Tuhan, ajar terus kami, untuk kami menerima setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan ajar terus kami untuk tetap berharap, berserah, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa untuk mereka yang hadir di live malam hari ini. Tuhan terus berkati hidup mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami terima berkat firman-Mu dan kami akhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir malam hari ini. Dan saya harus pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali besok malam saudara di jam yang sama, jam 10:30 malam, baik Facebook maupun Instagram yang ada. Saya rindu saudara untuk tetap terus semakin kuat di dalam Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan. Dan akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.